Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leni Marlina Brutarigan dengan NIM 1212411021, Prodi PGSD di Universitas Negeri Medan, akan membuat video yang berisikan tokoh-tokoh filsafat Indonesia. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pokok mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen Ibu Masta Marcelina Sembiring, SPD, MPD. Tokoh filsafat Indonesia yang pertama adalah M. Nasroen. Istilah filsafat Indonesia berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh M. Nasroen, seorang guru besar di bidang filsafat di Universitas Indonesia atau UI, yang di dalamnya ia menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan Indonesia. Para pengkaji filsafat Indonesia mendefinisikan kata filsafat Indonesia secara berbeda, dan itu menyebabkan perbedaan dalam lingkup kajian filsafat Indonesia. M. Nasroen tidak pernah menjelaskan definisi kata itu. Ia hanya menyatakan bahwa filsafat Indonesia adalah bukan Barat dan bukan Timur, sebagaimana terlihat dalam konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Tokoh filsafat Indonesia yang kedua adalah Soenoto. Lahir pada tahun 1929, Soenoto merupakan pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua di era 1980-an. Pendidikan kefilsafatan pertama kalinya diperoleh dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Yogyakarta, sarjana dan magister ilmu sosial dan politik. Lalu Vrije Universiteit Amsterdam, doktor ilmu sosial dan politik. Jabatan yang pernah dipegang ialah Dekan Fakultas Filsafat UGM pada tahun 1997 sampai 1979 dan peneliti filsafat Pancasila di Dephankam atau Departemen Pertahanan dan Keamanan. Karya-karyanya yang langsung berhubungan dengan kajian filsafat Indonesia ialah Selayang Pandang tentang Filsafat Indonesia, Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia, dan Menuju Filsafat Indonesia. Dalam ketiga karyanya itu, Soenoto menyempurnakan karya rintisan Nasroen dengan menelusuri tradisi kefilsafatan Jawa dan memberikan penjabaran yang amat detail tentang tradisi itu. Tentu saja, walaupun karya ini cukup berhasil menyempurnakan Nasroen, tetapi Nasroen mengakui tetap saja masih memiliki kekurangan dan akan disempurnakan oleh penerusnya. Tokoh filsafat Indonesia yang ketiga adalah R. Parmono. Lahir pada tahun 1992. R. Parmono adalah salah seorang pelopor filsafat Indonesia. R. Parmono menempuh jenjang pendidikan kefilsafatan di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sarjana filsafat. Lalu setelah lulus pada tahun 1976, ia meneruskan pendidikannya di program pasca sarjana jurusan Filsafat Indonesia di UGM juga. Setelah memperoleh gelar magister, ia diterima sebagai dosen filsafat di UGM. Bahkan pernah menjadi sekretaris jurusan atau sekjur pada jurusan Filsafat Indonesia yang dirintisnya bersama-sama dengan Soenoto. Selain mengajar di UGM, ia juga salah seorang anggota peneliti filsafat Pancasila pada tahun 1975 sampai 1979 di Dephankam. Karya-karyanya yang membahas filsafat Indonesia ialah menggali unsur-unsur filsafat Indonesia, penelitian pustaka, beberapa cabang di dalam Serat Widatama, dan penelitian pustaka gambaran manusia seutuhnya di dalam Serat Widatama. Dalam menggali unsur-unsur filsafat Indonesia, R. Parmono menyempurnakan kekurangan kajian Soenoto yang mengkaji sebatas tradisi kefilsafatan Jawa dengan melebarkan lingkup kajian pada tradisi filsafat Batak, Minang, dan Bugis. Dalam buku itu pula, Parmono mencoba mendefinisikan ulang istilah filsafat Indonesia sebagai pemikiran-pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Jadi baginya filsafat Indonesia berarti segala filsafat yang ditemukan dalam adat dan budaya etnik Indonesia. Tokoh filsafat Indonesia yang keempat adalah Jakob Soemardjo. Lahir di Klaten pada tahun 1939. Jakob Soemardjo adalah salah seorang pelopor kajian filsafat Indonesia. Karir kefilsafatannya dimulai ketika ia menulis kolom di harian Kompas, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Suara Pembaruan, dan majalah Prisma, Basis, dan Horizon sejak tahun 1969. Sejak tahun 1992, ia mengajar di Fakultas Seni Rupa Daerah di Institut Teknologi Bandung atau ITB dalam salah satu mata kuliah yaitu Filsafat Seni. Buku-bukunya yang khusus membahas filsafat Indonesia ialah
Menjadi Manusia pada tahun 2001, Arkeologi Budaya Indonesia pada tahun 2002, dan Mencari Sukma Indonesia, Pendataan Kesadaran Keindonesiaan di Tengah Letupan Disintegrasi Sosial Kebangsaan pada tahun 2003. Dalam karyanya Arkeologi Budaya Indonesia, Jakob membahas ringkasan sejarah kerohanian Indonesia yang secara kronologis memaparkan sejarah filsafat Indonesia dari era primordial, era kuno, hingga era Madya. Dengan berbekal hermeneutika yang sangat dikuasainya, Jakob menelusuri medan-medan makna dari budaya material seperti lukisan, alat musik, pakaian, tarian, dan lain-lain, hingga budaya intelektual seperti cerita, lisan, pantun, legenda rakyat, teks-teks kuno, dan lain-lain, yang merupakan warisan filosofis agung masyarakat Indonesia. Dalam karyanya yang lain, Mencari Sukma Indonesia, Jakob pun menyinggung filsafat Indonesia modern, yang secara radikal amat berbeda ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dari filsafat Indonesia lama. Definisinya tentang filsafat Indonesia sama dengan pendahulu-pendahulunya, yakni pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstrukturi seluruh bangunan karya budaya dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Maka, jika disebut filsafat etnik Jawa, artinya filsafat yang terbaca dalam cara masyarakat Jawa menyusun gamelannya, menyusun tari-tariannya, menyusun mitos-mitosnya, cara memilih pemimpin-pemimpinnya, dan bentuk rumah Jawanya dari buku-buku sejarah dan sastra yang ditulisnya. Tokoh filsafat Indonesia yang kelima adalah Muhammad Hatta. Wakil Presiden Indonesia pertama yang akrab dipanggil Bung Hatta, merupakan penulis yang produktif. Beberapa buku yang dihasilkannya antara lain Demokrasi Kita, Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Sekitar Proklamasi, dan Alam Pikiran Yunani. Sebagai akademisi, Bung Hatta mampu dalam merangkumkan pemikiran-pemikiran atau tokoh lain dengan motif yang sangat mulia. Semasa Bung Hatta diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendigul atau Papua pada tahun 1934, ia sempat membuat kursus filsafat untuk para tahanan. Dalam rangka tersebut, disusunlah buku Alam Pikiran Yunani. Pada bagian pengantar buku, Bung Hatta mengakui bahwa dalam pergaulan hidup yang begitu menindas akal rohani, bagai di tanah pembuangan digul, keamanan perasaan itu perlu ada. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari. Dengan timbangan seperti itu, kami menyusun pelajaran filosofi ini. Tokoh filsafat Indonesia yang keenam adalah Tan Malaka. Pemikiran Tan Malaka secara konsisten didasarkan pada filsafat dan pandangan hidup Madilog yang merupakan landasan dasar dan harus disadari oleh kaum proletar Indonesia saat itu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Madilog hadir berangkat dari keprihatinan Tan Malaka kepada kaum proletarian Indonesia yang terlalu tenggelam dengan dunia tahayul dan mistik, yang menjadikan mereka tidak realistik dan tidak punya nyali untuk bergerak melawan imperialisme. Dalam filsafat pemikirannya, Tan Malaka menyebut masalah pele ini sebagai logika mistika. Untuk mengatasi hal tersebut, Tan Malaka menyodorkan 3 hal sebagai senjata penangkalnya, yakni materialisme, dialektika, dan logika, atau disingkat menjadi Madilog. Tokoh filsafat Indonesia yang ketujuh adalah Gadis Arifia. Lahir di New Delhi, India pada tanggal 4 September 1964. Gadis Arifia merupakan seorang aktivis gerakan perempuan, doktor filsafat Universitas Indonesia atau UI, dan pendiri Yayasan Jurnal Perempuan. Gadis Arifia mulai dikenal sejak peristiwa penangkapannya ketika berdemonstrasi bersama puluhan ibu lainnya yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli, yang menyuarakan isu kelangkaan susu bayi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Februari 1998. Ketertarikan gadis soal studi feminisme sudah sejak masa kuliah filsafat. Ketika itu, di Indonesia feminisme masih dibentuk menjadi teori atau wacana yang diasumsikan baru. Saat ini, selain menekuni pekerjaannya menjadi pengajar tetap studi feminisme dan filsafat kontemporer di Universitas Indonesia, Gadis mengabdikan diri menjadi direktur Yayasan Jurnal Perempuan atau YIP. Gadis juga sering menulis wacana-wacana feminisme di berbagai media, jurnal, dan buletin di dalam maupun luar negeri. Tokoh filsafat Indonesia yang ke-8 adalah Musa Asy'ari. Musa Asy'ari,
filosof muslim sekaligus guru besar UIN Yogyakarta. Dalam bukunya yang khusus membahas seputar filsafat Islam dengan judul Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir pada tahun 2021, Asy'ari pertama-tama mencoba untuk mengurai definisi filsafat dan Islam yang jika digabung maka akan memiliki makna sebuah olah pikir yang radikal dan bebas, yang berada pada tataran makna dan memiliki sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Baginya, filsafat Islam bukan hanya berbasiskan nalar logis atau rasional, melainkan juga memasukkan dimensi spiritual atau supranatural. Ia menyebutkannya sebagai metode rasional transendental. Asy'ari meyakini bahwa di dalam kajian filsafat Islam terdapat berbagai macam pendekatan, mulai dari historis, doktrinal, metodik, organik hingga teleologis. Tokoh filsafat Indonesia yang ke-9 adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar, salah, dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya mengacu kepada nilai benar dan salah, serta baik dan buruk yang bersifat mutlak dan universal. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara juga masuk ke dalam filsafat aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menyatakan tujuan pendidikan adalah membuat aturan sosial yang ideal dan merekonstruksi budaya pada masyarakat majemuk. Konsep trikon yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara terdiri dari kontinuitas, konvergensitas, dan konsentrisitas yang pada dasarnya memberi tempat budaya masyarakat lain yang menjemuk ke dalam budaya masyarakat setempat sepanjang perpaduan antara budaya tersebut bersifat akulturatif dan saling mengisi. Tokoh filsafat Indonesia yang ke-10 adalah Ki Ageng Suryo-Mentaram. Ki Ageng Suryo-Mentaram adalah seorang filsuf Jawa. Beliau meninggalkan segala kemegahan yang dimilikinya sebagai seorang pangeran dari Istana Keraton Yogyakarta dan memilih jalan hidup sebagai petani kecil di Desa Beringin Salatiga. Ia menyelami segala peristiwa dengan cara berpikir rasional. Berbeda dengan para tokoh budaya lain di sekitarnya, yang pada saat itu percaya dengan mitos, ia justru lari dari mistis menuju pemikiran ilmiah akademis sebagaimana Plato, pemikiran kritis dari Yunani abad 3 sebelum Masehi. Ratih Suryono dalam buku Ki Ageng Suryo-Mentaram, Sang Plato dari Jawa, merumuskan kembali pengetahuan tentang ilmu kebahagiaan atau kauruh beja yang dirumuskan oleh Ki Ageng Mentaram, yang kemudian dicatat oleh para muridnya sebagai bahan refleksi filosofis. Salah satu ilmuwan asing pun, Marcel Bonneff, mengakui bahwa pemikiran Ki Ageng Suryo-Mentaram sangat penting bagi pemecahan dunia Jawa untuk membentuk pribadi yang cerdas dan cendekia, tanpa kehilangan kepribadian timurnya. Tokoh filsafat Indonesia yang ke-11 adalah Roky Gerung. Lahir di Manado pada tanggal 20 Januari 1959. Roky Gerung menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1986. Ia lalu bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya di UI. Roky Gerung yang dikenal sebagai ahli filsafat pada tahun 2007. Roky Gerung mendirikan Lembaga Setara Institute. Lembaga ini berfokus pada isu-isu kesetaraan, hak asasi manusia atau HAM, dan keberagaman. Pria berkacamata ini juga menjadi peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D. Tokoh filsafat Indonesia yang ke-12 adalah Damadjati Subadjar. Damadjati Subadjar melalui pemikiran filsafatnya telah berusaha merumuskan bentuk dari karakteristik filsafat Nusantara yang dilandaskan dari sistem kebudayaan Jawa. Pengaruh sistemik nilai melekat pada peradaban kebudayaan Jawa, sehingga dapat dikembangkan menjadi pemikiran filsafat Nusantara. Pemikiran Damadjati meliputi filsafat ketuhanan yang mensinkretiskan antara Islam dengan budaya Jawa, filsafat manusia, filsafat kebudayaan, epistemologi, filsafat sosial, metafisika, kosmologi, etika, logika, filsafat politik, dan filsafat Jawa sebagai pandangan hidup. Rumusan filsafat Damadjati sangatlah beragam yang melandaskan dari pemikiran Jawa dan Islam. Pemikiran kefilsafatan
Damarjati Spadjar memiliki asumsi dasar filsafat, yaitu asumsi metafisis, asumsi epistemologis, dan asumsi aksiologis. Tujuan dari metode berfilsafat Damarjati adalah membantu mengarahkan orang pada peningkatan kualitas ke arah realitas yang paling hakiki, melalui tahapan jenjang-jenjang kenyataan, pengetahuan, dan moralitas menuju Tuhan yang Maha Ada, Maha Tahu, dan Maha Baik. Bentuknya menuju pada manunggaling Kawula Gusti. Keunikan metode berfilsafat Damarjati adalah pada penerapan tata langkah dalam menyatukan antara yang lahir dan batin, yang awal dan akhir dalam suatu proses menuju kesempurnaan. Alasan utama Damarjati Spadjar dapat dijadikan sebagai sosok filsafat Indonesia adalah karena kontribusi pemikirannya yang orisinil untuk menggali khasanah budaya Jawa. Damarjati mengemukakan dalam rangkaian pemikiran filsafat yang kontroversial karena merevitalisasi pemikiran filsafat Jawa dan filsafat Pancasila dalam berbagai persoalan fundamental filsafat. Tokoh filsafat Indonesia yang ke-13 adalah Carlina Supelly. Carlina Rohima Supelly atau dikenal sebagai Carlina Supelly lahir di Jakarta pada 15 Januari 1998. Adalah salah satu filsuf perempuan Indonesia. Ia memiliki perhatian akan isu-isu kemanusiaan. Pada 19 Februari 1998, ia memimpin demonstrasi bersama aktivis Suara Ibu Peduli menuntut turunnya harga susu. Kemudian, karir akademisinya sempat dicurahkan untuk ilmu filsafat. Carlina Supelly merupakan dosen tetap pada program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat atau STF di Jakarta. Dia lalu mengambil studi lanjut bidang filsafat untuk meraih gelar magister dan doktor di Universitas Indonesia. Bidang penelitiannya adalah kosmologi, filsafat analitik, filsafat sains, dan hubungan antara sains dan agama. Tulisannya tersebar di berbagai buku, jurnal, majalah, dan surat kabar. Sekian video saya. Terima kasih.